Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami kelompok 2. Saya Fathul Manan dan rekan saya Ika Septiana Wahiningrum dan Ulfa Lutfia. Hari ini kita akan melaksanakan praktik supervisi coach dan coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika, apa kabar kali ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Manan. Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak Manan. Maaf Ika, kali ini izinkan saya untuk melakukan observasi karena saya tahu informasi dari teman kali ini dengan akan melakukan coaching pada temennya Ika. Betulan kah? Ya, betul sekali Pak Manan. Hari ini saya kebetulan ada jadwal coaching dengan Bu Ulfa Lutfia. Sangat berkenan Bapak. Tentang apakah ya? Untuk masalahnya ya Pak Iya, ya? iya. Kalau untuk masalahnya sendiri saya belum mengetahui secara detail karena kemarin itu Bu Ulfa hanya menghubungi saya. Beliau itu meminta waktu untuk bercakap-cakap, katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Nah, untuk detail masalahnya nanti saya akan tanyakan ketika kegiatan coaching Pak. Untuk coaching yang jenengan lakukan, kompetensi apa kira-kira yang akan jenengan ambil? Iya, kalau untuk coaching kali ini Bapak, saya akan fokus pada 3 kompetensi coaching, yaitu mulai dari saya nanti akan mendengarkan aktif, kemudian hadir secara penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi pertanyaan berbobot ini nantinya supaya saya ini bisa menggali apa yang dirasakan oleh coaching, kemudian nanti saya juga akan menggali bagaimana si coaching ini nanti akan menemukan ide dari atau solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Mungkin begitu Bapak? Oh, berarti 3 kompetensi yang akan kita ambil itu ya? Iya, betul Bapak. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana saja yang paling akan Ika kembangkan? Kalau ditanya dari ketiganya, sebenarnya ketiga-tiganya sangat penting ya Bapak ya. Tapi kalau untuk yang lebih spesifik untuk diobservasi, mungkin nanti kaitannya dengan kompetensi mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot Bapak. Ya. Memang untuk pertanyaan yang diajukan sangatlah berperan penting ketika melakukan coaching seperti itu ya. Iya Bu Ika, untuk indikator pencapaian Ika dalam keberhasilan coaching pada kali ini tentang apa ya? Ya, kalau indikator dan tujuannya ini nanti pada kegiatan coaching kali ini nanti saya itu Pak, kaitannya dengan kalau dikatakan berhasil, indikatornya jika saya itu bisa mengidentifikasi masalah dari coaching, kemudian nanti coaching ini bisa menemukan ide, solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Seperti itu Bapak. Nggak muluk-muluk sih. Mungkin hanya sebatas itu dulu. Berarti itu ya. Silakan Bu Ika dilaksanakan coachingnya pada temannya. Oh iya, jadi ini saya izin untuk memanggil coaching ya Bapak ya. Silakan. Assalamualaikum Bu Ulfa. Kabarnya Bu Ulfa? Waalaikumsalam Bu Ika. Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu Ika. Apakah Bu Ika ada waktu hari ini? Alhamdulillah ada waktu Bu Ulfa. Kemarin kan Bu Ulfa sudah itu ya apa WA. Nah kebetulan hari ini ada waktu luang, jadi sekalian kita akan mengadakan kegiatan coaching ya Bu Ulfa. Iya, terima kasih. Baik begini Bu Ulfa, ngomong-ngomong apa sih yang Bu Ulfa harapkan dari kegiatan coaching atau perbincangan kita kali ini? Saya itu berharapnya Bu, saya ingin menemukan ide-ide baru atau mungkin menemukan solusi baru Bu untuk mengatasi permasalahan saya dalam kelas saya Bu. Ya baik Bu, coba ceritakan saja apa yang sedang dialami oleh Bu Ulfa. Mungkin saja nanti bisa sedikit menenangkan hatinya Bu Ulfa. Iya Bu, begini Bu Ika, saya itu sedang mengalami beberapa masalah dalam kelas Bu Ika. Jadi ada beberapa masalah ya. Coba pelan-pelan ceritakan satu persatu masalah yang sedang dialami oleh Bu. Iya Bu, yang pertama itu Bu, saya itu punya murid, ada beberapa siswa itu yang belum lancar membaca. Nah kemudian ada itu
ketika saya kasih PR di rumah Bu. Gitu. Ya paham. Gini Bu Ulfa, coba kita telusuri satu persatu dulu ya masalahnya ya. Kita mulai dari yang tadi ada beberapa siswa yang belum lancar membaca. Iya Bu. Nah, sebelumnya apakah Bu Ulfa sudah menelusuri apa yang menyebabkan siswa itu belum lancar membaca, Bu? Sudah Bu, saya sudah menelusurinya. Setelah saya telusuri itu ternyata anak tersebut itu memang sulit untuk menerima pelajaran. Jadi dia itu kadang lupa hurufnya, kadang itu juga kebalik-balik membacanya, kemudian disuruh merangkai kata itu masih belum bisa Bu. Nah, anak itu juga sering bermain ketika dalam kelas. Nah, kemudian anak itu juga enggan untuk untuk membaca ketika saya minta bergiliran membaca kepada temannya. Kadang juga kalau di rumah itu tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya juga Bu. Oh gitu. Jadi ada beberapa faktor, menurut Bu Ulfa ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa ini belum bisa lancar membaca. Apakah benar begitu Bu Ulfa? Iya Bu, benar begitu. Nah, untuk sekarang kita masalah yang kedua ya Bu Ulfa ya. Tadi kaitannya dengan ada siswa yang tidak atau sering tidak mengerjakan PR, begitu ya Bu Ulfa? Ada siswa yang tidak mengerjakan PR Bu ya. Nah, menurutnya Bu Ulfa, apa penyebab kok siswa itu tidak mengerjakan PR? Setelah saya tanya Bu kepada anak itu, ternyata itu kalau di rumah dia itu tidak ada yang menemaninya Bu. Jadi itu tidak ada yang membantunya untuk mengerjakan PR, dan anak tersebut itu juga tidak mau bertanya kepada kakaknya atau mungkin saudaranya atau mungkin temannya yang tinggal di sekitar situ Bu. Jadi ya udahlah, anak itu merasa bodoh dengan tugasnya begitu Bu. Oh gitu. Nah, kira-kira Bu Ulfa, kondisi ideal yang seperti apa yang Bu Ulfa inginkan dari anak-anak tersebut? Kondisi idealnya itu saya berharap agar murid yang tadi tidak bisa membaca ya Bu ya, saya itu berharap agar meningkatkan kemampuan membacanya Bu, agar belajar terus sehingga memudahkannya itu untuk mengikuti pelajaran ketika di kelas dan juga memahami materi yang disampaikan itu Bu. Oh iya. Ya, kalau kaitannya dengan tadi siswa yang belum lancar membaca, yang tidak mengerjakan PR, ya yang kedua ya, Iya. itu kondisi ideal seperti apa yang Bu Ulfa inginkan? Saya itu berharapnya anak tersebut itu mau bertanya Bu, aktif bertanya kepada saya atau mungkin kepada temannya ketika di rumah atau mungkin kepada saudaranya ketika di rumah. Jadi ketika dia dikasih tugas itu tidak menyepelekan Bu. Jadi saya maunya itu dia berinisiatif untuk bertanya begitu Bu. Iya, saya paham Bu. Kalau menurutnya Bu Ulfa nih, apa yang kira-kira Bu Ulfa bisa lakukan supaya bisa mendapatkan kondisi seperti yang Bu Ulfa inginkan tadi? Menurut saya ya Bu ya, yang bisa saya lakukan itu saya mungkin berkoordinasi dengan orang tuanya. Saya mungkin akan meminta orang tuanya itu mengajari anaknya ketika di rumah. Kemudian saya juga akan memberikan jam tambahan untuk melatih membaca anak tersebut. Kemudian juga saya mungkin akan menggunakan media yang menarik Bu. Sedangkan untuk siswa yang tidak mengerjakan PR, saya akan menasihatinya secara perlahan. Jadi saya akan memberi nasihat-nasihat tersebut itu, saya akan mengarahkan anak tersebut itu agar memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa, agar anak tersebut itu mempunyai rasa disiplin dan juga tanggung jawab begitu Bu. Oh iya. Baiklah Bu Ulfa. Tadi Bu Ulfa itu menyampaikan ada penggunaan media ya. Nah, kira-kira sebelumnya Bu Ulfa apakah ada media yang sudah pernah Bu Ulfa gunakan dan itu tuh bisa meningkatkan kemampuan membaca dari siswa? Ada Bu. Dulu itu saya pernah menggunakan kartu huruf untuk mengajari siswa membaca. Karena kan kalau misalnya menggunakan kartu huruf kan menarik ya Bu ya untuk anak-anak. Jadi mereka itu bisa belajar membaca sambil bermain Bu. Begitu Bu. Oh gitu, kartu huruf ya Bu ya. Sangat menarik itu Bu. Nah, kira-kira Bu Ulfa nih ada ide lagi enggak untuk ide lain lagi yang bisa meningkatkan kemampuan membaca dari
pertama yaitu bantuan dari orang tua, karena kan tidak se apa namanya tidak setiap saat itu anak berada di sekolah. Anak itu kebanyakan waktunya di rumah, jadi saya akan berkoordinasi dengan orang tua. Kemudian saya juga memerlukan bantuan dari guru kelas 1 Bu. Saya ingin memahami karakter anak-anak tersebut. Setelah saya memahami karakter anak-anak tersebut, saya bisa menyesuaikan gaya belajar mereka, begitu Bu. Luar biasa Bu Ulfa. Kalau menurut Bu Ulfa nih, kalau dirating dari angka 1 sampai 10 kira-kira rencana yang akan Bu Ulfa lakukan ini berada di rating berapa Bu? Menurut saya di angka antara 8 sampai 9 mungkin Bu. Bagus Bu. Nah kemudian komitmen apa nih yang Bu Ulfa akan lakukan supaya rancangan tersebut ini bisa terrealisasi dengan baik? Mulai besok saya akan menyiapkan kembali media itu ya Bu ya, kartu hurufnya. Kemudian saya juga akan menyiapkan gambar-gambarnya serta buku cerita yang menarik. Kemudian saya juga akan melakukan pembiasaan yang positif kepada siswa agar anak tersebut itu memiliki rasa disiplin dan juga tanggung jawab. Baiklah Bu Ulfa, semoga rencana Bu Ulfa itu nanti akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu, semoga terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan tujuan ya Bu ya. Ya. Nah sekarang bagaimana nih perasaannya Bu Ulfa setelah kita melakukan perbincangan singkat tadi? Alhamdulillah Bu, saya lega dan juga merasa senang sekali Bu, karena sudah menemukan ide-ide baru dan juga menemukan solusi dari perbincangan kita kali ini Bu. Alhamdulillah, Masya Allah, syukurlah kalau begitu Bu Ulfa. Apa ada lain lagi yang ingin Bu Ulfa sampaikan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih Bu untuk waktunya sudah mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama Bu Ulfa. Saya juga merasa senang bisa sharing, berbagi dengan Bu Ulfa. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Iya Bu. Sampai jumpa ya Bu Ulfa. Iya, sampai jumpa Bu Ika, terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Ika tadi kegiatan coachingnya sudah lancar? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah berjalan dengan lancar tadi coaching saya dengan Bu Ulfa. Apa yang Bu Ika dapat dari terangkainya indikator yang dari coaching tercapai tadi? Tadi itu saya sudah melakukan coaching sesuai alur cerita ya Pak ya, mulai dari tujuan, kemudian tadi juga saya sudah mengidentifikasi masalahnya dari Bu Ulfa, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksinya beliau, kemudian juga tadi sih sudah menyinggung juga tentang komitmen yang akan Bu Ulfa lakukan kaitannya dengan rancangan ide tadi Pak. Kemudian saya juga sudah melakukan 3 kompetensi Bapak, kompetensi inti coaching dari mulai tadi saya hadir secara penuh, kemudian saya mendengarkan aktif, dan juga saya tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Iya. Sedangkan untuk indikator yang kita bahas di awal tadi sudah tercapai kah? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah tadi kan indikator yang di awal itu ada 3 kompetensi coaching ya Pak ya, meliputi yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot. Menurut saya sudah tercapai semua sih Pak dalam kegiatan coaching tadi. Luar biasa Bu Ika. Setelah yang tadi memang yang saya catat di sini, Ibu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus menanyakan tentang aksi pada cace, pertanyaan yang terbuka juga, berbobot ya sudah, terus Bu Ika sudah mengarahkan cacenya untuk bisa mengambil solusi sendiri. Luar biasa. Ibu Ika juga sudah menjadi pendengar yang aktif, selalu fokus, kehadiran penuh, sehingga Cace nyaman pada kegiatan coaching pada yang kita sharing tadi. Terus kalau menurut Ibu Ika, kira-kira kompetensi apa yang akan Ika tingkatkan? Kalau menurut saya sih dari ketiga tadi yang paling ingin saya tingkatkan itu mengenai
pertanyaan yang berbobot dan terbuka Bapak. Ini kan harus selalu saya tingkatkan karena kan masalahnya dari rekan-rekan sejawat ini kan mungkin kan berbeda-beda ya Bapak ya. Jadi saya rasa bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot sehingga bisa si coach ini bisa dengan leluasa mengidentifikasi masalahnya itu bisa nyaman gitu Bapak, seperti itu. Dari hasil coaching tadi, saya kira Wika sudah luar biasa, bisa meningkatkan potensi juga untuk Wika sendiri, dan semoga kedepannya Wika semakin lebih baik lagi. Iya. Terima kasih ya Bapak ya. Selamat Wika, semoga sukses. Amin. Terima kasih Pak atas arahannya. Saya Sama-sama. izin pamit dulu nih Bapak ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Manan. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Apakah Pak Manan hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching? Iya Bu, kemarin itu ada temen Bu Ika menghubungi saya minta waktu untuk bertemu. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak Manan, Bapak itu sudah tahu belum apa masalah yang akan dibicarakan hari ini? Untuk masalah belum tahu karena beliau juga hanya minta waktu saja dari saya, sekedar bertemu, mungkin beliau juga ada sesuatu yang harus dibicarakan. Oh iya. Nah, Pak Manan, dalam kompetensi kegiatan coaching ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Manan? Ada 3 kompetensi sih Bu. Satu, keterampilan mendengar aktif, kehadiran penuh, serta berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Oh iya. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak Manan ya yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Manan? Iya Bu Ulfa. Nah, kalau dari ketiga kompetensi tersebut, mana ini yang ingin dikembangkan secara spesifik? Yang saya kembangkan itu di bagian membuat pesan terbuka, Ya. serta berbobot juga, sehingga lebih menggali apa yang nanti kita curhatkan, sehingga beliau nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Oh iya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nanti Bapak ajukan itu memang berperan penting dalam proses coaching Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, mendengarkan aktif itu bagaimana sih Pak? Semuanya Penting apa tidak itu Pak? semuanya sangat penting. Iya. Sebenarnya ketiga itu juga berperan ketika kita mencoba untuk membersamai rekan kerja untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi beliau. Oh iya. Nah, Pak Manan, indikator pencapaian dalam keberhasilan coaching ini seperti apa Pak Manan? Indikator ketercapaian, saya dapat mengidentifikasi dari masalah yang ada, terus coach bisa menemukan ide terbaik dari masalahnya, dan sudah bisa membuat solusi tersendiri bagi dirinya, seperti itu. Oh iya, benar sekali itu Pak Manan. Nah, tujuan dari coaching itu memang menemukan solusi dan juga ide-ide baru dari masalahnya. Begitu ya Pak Manan ya. Iya Bu Ulfa. Nah, mungkin begitu saja Pak Manan. Silakan dilanjutkan proses coachingnya kepada Bu Ika Pak Manan. Terima kasih Bu Ulfa. Assalamualaikum Bu Ika, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Manan, alhamdulillah kabar saya cukup baik. Begini Pak Manan, apakah Pak Manan hari ini sedang tidak sibuk Pak? Kebetulan Bu Ika, alhamdulillah saya saat ini sedang luang. Bagaimana Bu Ika, apakah ada yang ingin disampaikan? Iya Pak, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak. Silakan Bu Ika, apa saja yang menjadi permasalahan Bu Ika
kira-kira apa yang Ika harapkan dari perbincangan kita kali ini? Iya Pak, jadi yang saya harapkan tuh dari perbincangan kita sebenarnya saya itu ingin mendapatkan pencerahan Pak, mendapatkan ide, mendapatkan solusi dari masalah yang saat ini sedang saya hadapi, begitu Pak. Baik Bu Ika, coba ceritakan saja apa yang sedang dialami. Mungkin saja kita bisa membuat pikiran Ika tenang dan rileks sehingga masalah dari Ika bisa mendapat solusi yang baik. Ya baik, terima kasih ya Pak Manan. Jadi sebenarnya itu ada beberapa masalah Pak yang ada di kelas, dan itu tuh membuat saya tuh cukup kepikiran begitu Pak. Itu Bu Ika ya. Ya. Coba Bu Ika rileks dan ceritakan apa saja masalah tersebut. Nah ya Pak Manan, jadi gini, permasalahan yang pertama itu saya merasa bahwa setiap jam setelah istirahat kedua, jam siang ya Pak, itu anak-anak sulit untuk fokus, kemudian kehilangan semangat, jadi mereka tuh kayak kurang bersemangat, ngantuk gitu Pak. Nah selain itu, permasalahan yang kedua ini di kelas saya, kelas 5 itu ada satu siswa, dia itu termasuk sulit bergaul Pak. Dia itu enggan mengungkapkan pendapatnya, kemudian tidak bersosialisasi dengan teman-temannya, seperti itu Pak. Berarti ada dua permasalahan di sini ya. Coba kita terusi bersama satu persatu apa yang menjadi masalah dan kita nanti bisa mendapatkan solusi yang baik. Iya Pak, terima kasih, benar sekali ada dua masalah. Baik Bu, apakah Ibu sudah menelusuri apa yang menjadi penyebab siswa kurang bersemangat ketika siang hari? Sudah sih Pak, saya sudah mencoba menelusuri apa yang menyebabkan siswa di kelas saya ini kalau sudah jam siang ini kurang bersemangat. Nah dari hasil penelusuran saya Pak, mereka itu kelelahan karena kan dari pagi itu sudah beraktivitas, kemudian mengerjakan tugas-tugas seperti itu Pak. Nah selain itu kalau siang Pak, ini kan kalau kelas 5 pulangnya kan sekitar setengah 1 ya Bapak. Nah sedangkan kelas rendah ini pulangnya itu lebih awal. Jadi siswa kelas rendah ini ada yang bermain di depan ruang kelas 5 Pak. Terus kadang itu ada yang ngintip-ngintip gitu loh Pak. Nah ini tuh membuat siswa saya ini yang tadinya bosan, jadinya mereka tuh akhirnya mengarahkan fokusnya pada siswa kelas rendah yang bermain ini tadi Pak, seperti itu. Jadi dari cerita Bu Ika, saya bisa menangkap ada dua faktor di sini, yaitu faktor dari luar. Benar seperti itu Bu Ika? Iya benar sekali Bapak, luar dan dalam. Nah, untuk masalah yang kedua tadi mengenai siswa yang kesulitan dalam bergaul dengan temannya, menurut Bu Ika itu penyebabnya apa ya? Iya Pak, jadi sejak awal saya masuk di kelas 5 ini, saya tuh mengamati kok ada yang beda dari si anak ini. Nah setelah saya amati beberapa waktu Pak, dia ini ternyata dulu salah satu korban bullying Pak, korban perundungan seperti itu. Jadi itu sampai sekarang dia itu mungkin masih trauma ya Bapak. Jadi dia itu enggan bersosialisasi dengan temannya, kemudian dia itu pendiam. Jadi itu dia tuh kayak takut kalau diejek, karena kalau menurut cerita dari teman-temannya, dia itu kan agak pakaiannya itu agak lusuh Pak, jadi dia itu minder seperti itu Pak. Bahkan kadang tuh Pak, bahkan kalau saya minta dia untuk menjawab pertanyaan, dia kadang sama sekali nggak mau ngomong, tapi kadang juga dia bersuara tapi tuh sangat pelan, kadang sampai kurang terdengar gitu Bapak. Jadi begitu Bu Ika. Nah, kira-kira Bu Ika menginginkan kondisi ideal yang seperti apa untuk murid tersebut? Ya, kalau kondisi ideal yang saya harapkan Pak, untuk yang murid yang kurang bersemangat tadi, ya harapannya dari pagi sampai siang itu murid itu punya semangat belajar, kemudian fokus, jadi bisa apa yang disampaikan oleh guru itu bisa terserap dengan baik gitu Pak. Gitu ya Bu. Kemudian untuk selanjutnya siswa yang sulit bersosialisasi tadi, Bu Ika menginginkan kondisi ideal seperti apa? Ya.
Kalau untuk anak tersebut yang paling penting itu saya ingin menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya Pak. Jadi dia itu bisa percaya diri bahwa dia itu memiliki kelebihan sehingga dia itu bisa pede untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu kan nanti kan akan berimbas ya Bapak ya pada pembelajaran kan. Jadi nanti dia bisa mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu Pak Manan. Oh begitu ya. Saya paham sekarang. Kemudian apa yang akan Bu Ika lakukan agar siswa tersebut sesuai dengan harapan dari Bu Ika? Ya, jadi rencananya saya sih pertama saya akan refleksi diri dulu Pak. Tentunya kan pasti ada faktor dari dalam, saya akan merefleksi diri saya, apakah media yang saya gunakan sudah sesuai, kemudian apakah metode pembelajaran yang sudah saya gunakan ini sudah sesuai atau belum. Kemudian saya rencananya akan memperbanyak ice breaking Bapak, jadi siswa ini bisa lebih bersemangat gitu nggih. Kemudian saya juga mungkin akan menggunakan berbagai teknik mindfulness Bapak supaya untuk memfokuskan kembali siswa saya yang sudah bosan dan pikirannya sudah kemana-mana. Kalau ada adik kelasnya yang riwariwi gitu ya Bapak ya. Nah kemudian untuk siswa yang sulit bergaul tadi, saya mungkin akan melakukan pendekatan secara personal Bapak. Saya akan melakukan pendekatan personal secara terus menerus. Mungkin saya akan menghadirkan situasi yang nyaman terlebih dahulu, jadi nanti siswa ini bisa lebih terbuka kepada saya untuk bercerita tentang apa yang sebenarnya dia rasakan, seperti itu Bapak. Kemudian saya juga akan mengkondisikan teman-temannya untuk ikut andil dalam mendukung si anak tersebut percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya, percaya diri untuk bisa bersosialisasi, bergaul dengan teman-teman. Oh iya. Baik Bu Ika, tadi Bu Ika sudah menyampaikan tentang metode ketika pembelajaran. Kira-kira apakah ada metode yang lain dari Bu Ika untuk digunakan dalam membuat siswa lebih antusias dalam belajar di siang hari? Ya, jadi sebelumnya tuh saya sudah pernah menggunakan permainan ya Bapak ya, permainan di sini dengan ice breaking. Nah, kalau untuk ide lain, rencana lain itu saya mungkin akan ini Bapak lebih banyak menggunakan proyektor. Nah, materi nanti saya akan tampilkan melalui video, melalui gambar, melalui suara yang saya tampilkan di proyektor. Kemudian setelah itu saya akan menggunakan kuisis karena kan kebetulan kelas saya ini tipenya itu mereka sangat suka berkompetisi ya Pak. Nah mungkin dengan saya menggunakan kuisis untuk memberikan evaluasi setelah pembelajaran, mereka itu akan bersemangat untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Baik itu nanti bisa saya kemas dalam bentuk kelompok atau bisa juga secara individu itu Bapak. Begitu ya Bu Ika. Nah kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Ika untuk melaksanakan rancangan ide tersebut? Ya, kalau menurut saya yang paling utama itu adalah saya menjalin kerjasama dan kedekatan dengan siswa Bapak. Karena kan yang saya alami ini kan tentang siswa ya Bapak. Nanti saya akan mencoba bekerja sama mendekati siswa supaya dia ini paham akan kebutuhan belajarnya, akan tanggung jawab belajarnya seperti itu. Namun selain siswa, saya juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan pejabat karena kan saya perlu meminjam ini Pak proyektor seperti itu. Dan tak lupa juga orang tua pastinya Pak untuk memantau selama di rumah. Seperti itu Bapak. Bagus sekali Bu Ika. Menurut Bu Ika kalau di rating nilai dari 1 sampai 10 berapa tingkat keberhasilan dari rantangan tadi? Kalau saya rating tuh insya Allah sekitar 8 sampai 9 nih Bapak ya. Semoga. Terus kemudian komitmen apa yang akan Ika lakukan agar rancangan tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan pikiran dari Ika? Komitmen insya Allah mulai besok saya akan berkomitmen untuk selalu menyiapkan rancangan pembelajaran yang menarik, yang diselingi dengan ice breaking, kuisis. Kemudian untuk yang siswa yang sulit bergaul ini saya akan berkomitmen untuk melakukan pembiasaan, pendekatan dan nasihat-nasihat seperti itu Pak.
Oh iya ya, baik Bu Ika, semoga rencana tersebut berjalan dengan lancar ya Bu Ika ya. Iya Bapak, terima kasih. Semoga bisa sesuai dengan tujuan saya tadi Pak. Nah, bagaimana perasaan Bu Ika sekarang setelah kita berbincang? Heeh. Alhamdulillah Pak, sangat lega Pak. Tadi tuh di sini tuh penuh sekali. Sekarang setelah berbincang dengan Pak Manan, saya merasa lega, punya pencerahan tentang apa sih yang akan saya lakukan di kelas seperti itu Pak. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Apakah ada yang lain selain itu tadi? Saya rasa sudah cukup sih Bapak. Hanya itu. Oh ya, ya sudah. Semoga apa yang direncanakan sama Bu Ika dapat berjalan lancar, sukses juga, dan apa yang diharapkan dari rating tadi 8/9 yang tercapai. Amin. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Ya. Saya izin pamit ya Bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Pak Manan, bagaimana tadi hasil coachingnya sudah berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah lancar Bu. Oh iya, alhamdulillah. Nah, setelah tadi Pak Manan itu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Manan. Baik Bu. Oh iya, Pak Manan, apa sajakah yang sudah didapatkan saat coaching tadi? Apakah dengan keterkaitannya dengan indikator kecapaiannya tadi, Pak? Iya Bu, soal coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita dan juga sudah melakukan 3 keterampilan inti coaching. Iya. Mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, apakah indikator yang kita bahas di awal tadi sudah tercapai, Pak? Alhamdulillah Bu, Cace sudah menyampaikan masalahnya, dan beliau juga bisa menggali ide-ide baru juga, dan kemudian mendapatkan solusi bagi dirinya sendiri. Oh iya, begitu Pak Manan. Berarti indikator yang ingin dicapai tadi sudah tercapai ya Pak ya? Alhamdulillah Bu, seperti itu. Oh iya. Nah, baik Pak Manan. Sesuai yang tadi saya amati itu, Bapak itu sudah luar biasa, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga menanyakan rencana aksinya, dan juga tanggung jawab ataupun komitmennya yang akan dilakukan. Nah, selain itu juga sudah memiliki kompetensi untuk pertanyaan yang diajukan itu sudah terbuka dan juga berbobot, sehingga proses coaching ini tadi mengalir dan juga si coachingnya itu dapat mencari solusinya sendiri. Nah, selain itu Pak Manan juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan juga fokus ataupun merasa kehadiran penuh ya Pak ya, sehingga coaching merasa nyaman dalam menyampaikan. Nah, kalau menurut Pak Manan sendiri ini, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan lebih lagi Pak Manan? Menurut saya itu yang membuat pertanyaan yang berbobot Bu, seperti itu yang menjadi kelemahan saya. Oh iya. Nah, Pak Manan, kalau saya lihat tadi Pak, Pak Manan itu sebenarnya bisa meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot karena tadi itu sudah sangat luar biasa Pak Manan. Nah, sepertinya sudah cukup ya Pak Manan ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi Pak Manan. Terima kasih Bu, atas waktunya juga, dan doanya juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ulfa. Iya, waalaikumsalam Bu Ika. Saya dengar Bu Ulfa hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu, saya itu hari ini mau kegiatan coaching dengan Pak Manan Bu. Kalau boleh Pak, saya tahu, apakah Bu Ulfa sudah tahu apa masalah yang akan dibicarakan dalam kegiatan coaching ini? Untuk masalahnya itu saya belum tahu pasti ya Bu ya, karena itu Pak Manan hanya meminta waktu saya Bu, katanya ada masalah yang mau dibicarakan Bu. Nanti sekalian ketemu langsung begitu Bu. Oh iya Bu. Nah Bu Ulfa, dalam kegiatan coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Ulfa kembangkan? Saya ingin menggali 3 keterampilan ini dalam coaching Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh saat coaching, dan juga saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terbuka sehingga dapat menggali tentang masalah apa yang sedang dihadapi, dan pada akhirnya saya bisa membantu Pak Manan untuk menemukan
sendiri solusinya begitu Bu. Oh iya, jadi nanti akan ada 3 kompetensi yang akan Bu Ulfa kembangkan ya dalam kegiatan coaching ini ya, mulai Iya. dari mendengarkan aktif, kemudian hadir secara penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Iya, Ulfa? iya betul. Nah, kalau dari 3 kompetensi ini Bu Ulfa, mana nih yang kira-kira paling ingin dikembangkan, nah, dan ditonjolkan dalam kegiatan coaching ini nanti? Kalau saya ingin lebih mengembangkan itu Bu, bagaimana memberikan pertanyaan yang terbuka dan berbobot sehingga lebih bisa menggali apa yang sedang dihadapi oleh coachingnya. Namun tak kalah pentingnya saya juga ingin bisa berkehadiran penuh dan juga fokus Bu. Oh, benar sekali. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ulfa ajukan yang berbobot ini itu kan sangat berperan penting dalam proses coaching. Nah, Iya. kalau menurut Bu Ulfa, mendengarkan aktif itu bagaimana? Apa penting atau bagaimana Bu Ulfa? Itu juga sangat penting Bu. Sebenarnya ketiganya itu sangat penting. Cuma kalau saya lebih spesifiknya, jadi mungkin lebih ke pertanyaannya Bu. Oh iya iya. Nah, Bu Ulfa, indikator pencapaian Ibu dalam keberhasilan coaching hari ini itu apa aja? Menurut saya Bu, indikator coaching itu yang pertama ketika saya bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian coach bisa menemukan rencana atau idenya sendiri terhadap masalah yang dihadapi begitu Bu. Oh iya iya, benar sih Bu. Memang tujuan dari coaching ini tuh memang nggak usah muluk-muluk. Yang penting ini si coach ini mampu mengidentifikasi masalahnya, dan yang paling penting bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya Bu, benar sekali. Baik, mungkin itu saja Bu Ulfa, bisa dilanjutkan kegiatan coachingnya dengan Pak Manan. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Manan. Bagaimana Pak Manan? Kok sepertinya tidak bersemangat seperti biasanya ini? Ya ini Bu Ulfa, betul ada hal yang sedang saya pikirkan mengenai siswa saya. Oh iya, tentang apa ya Pak Manan? Mungkin saya bisa membantu nanti. Begini Bu Ulfa, sebenarnya saya itu sharing tentang masalah saya. Oh iya, ceritakan saja Pak Manan sambil kita sharing pengalaman kita, barangkali mungkin bisa membantu masalah Pak Manan. Baik, begini Bu Ulfa, Iya. mengenai pembelajaran di kelas tentunya yang saya ajar Bu. Iya, bagaimana Pak Manan di kelas Pak Manan seperti apa? Di kelas saya itu 75% dari anak-anak nilainya itu kurang dari KKM Bu Ulfa. Iya. Padahal saya sudah merasa berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajaran saya, tapi dari hasil anak-anak tadi kok 75% dari KKM nilainya. Oh iya, begitu ya Pak Manan ya. Nah, kira-kira itu apa yang membuat anak-anak itu kok nilainya menjadi rendah atau di bawah KKM? Itu menurut Pak Manan itu apa penyebabnya Pak? Saya merasa siswa itu tidak antusias, terus malas dalam pembelajaran, ramai sendiri. Bahkan sudah saya tegur, tetapi selang waktu beberapa menit sudah kembali seperti semula. Oh begitu Pak Manan. Nah kira-kira itu anak-anak Pak Manan tersebut itu apakah tertarik dengan pembelajaran yang Pak Manan sampaikan di kelas? Kalau saya perhatikan Ya. anak-anak itu kurang antusias Ibu, seperti itu. Oh iya, jadi motivasi belajarnya siswa Pak Manan itu kurang ya? Iya betul. Nah Pak Manan, biasanya Pak Manan itu menggunakan media seperti apa ketika mengajar? Kalau medianya seperti biasa sih Bu, saya menggunakan modul yang tersedia di sekolah, lalu saya tuliskan di papan tulis seperti itu. Oh, jadi Pak Manan medianya menggunakan modul ya, sama mencatat begitu ya Pak Manan ya? Iya. Iya Bu, Pak. Saya bingung karena kalau pakai media lain terbatas di sekolahan saya seperti itu. Oh, selain media Pak Manan, apakah Pak Manan pernah mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lain? Kalau metode sementara paling dekat tuh diskusi Bu Pak. Lalu saya mengarahkan siswa berkelompok, terus kemudian presentasi seperti Iya, itu. bagus itu Pak Manan. Nah, menurut Pak Manan kira-kira ada cara lain nggak agar anak-anak itu lebih tertarik ketika pembelajaran?
Di sekolah saya itu ada proyektor. Mungkin saja saya nanti bisa memanfaatkan proyektor Bu. Oh begitu, itu bisa itu Pak dimanfaatkan Pak. Oh iya Bu Ulfa. Kalau bahannya saya menggunakan video PPT atau yang ini bagaimana ya? Itu bagus Pak Manan, ada mungkin itu bisa lebih meningkatkan anak-anak ketika pembelajaran. Apakah ada video yang Pak Manan punya? Ada sih Bu, tapi belum saya gunakan. Oh, lebih baik digunakan saja Pak. Nah, apakah ada hal lain Pak Manan yang mungkin bisa dilakukan sama Pak Manan? Eh, Hal lain mungkin nanti kita bisa menggunakan itu Bu. Saya kemas menjadi pembelajaran yang konkret, anak-anak terlibat langsung. Iya. Nanti akan saya pergunakan wall mungkin, Iya. voices juga, terus smart box. Wah, bagus sekali itu Pak Manan. Silakan dirancang tadi Pak Manan idenya. Oke. Bu. Nah, dari ide-ide yang sudah disampaikan Pak Manan tadi, kira-kira apa yang akan Pak Manan lakukan Pak? Untuk kedepannya saya akan mengajar menggunakan proyektor dulu Pak. Ya. Untuk menampilkan video yang saya buat tadi, supaya pelajaran berlangsung dengan baik. Saya akan menggunakan PowerPoint juga untuk materinya, sedangkan untuk pembelajaran agar tidak selalu monoton seperti itu. Oh begitu Pak Manan, bagus itu Pak Manan. Jadi Pak Manan sudah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri sebenarnya. Siap Bu Pak. Iya. Nah, kira-kira ini komitmen apa yang akan Pak Manan lakukan untuk selanjutnya? Mulai besok insya Allah saya akan mencoba itu menggunakan menyiapkan media dan metode-metode yang lain juga, sehingga nanti hasil dari pembelajaran bisa meningkat dari di bawah KKM, maksimalnya di atas KKM semua seperti itu. Oh iya, saya yakin Pak Manan bisa melakukannya dengan baik. Silakan dicoba ya Pak Manan ya. Terima kasih Bu atas supportnya. Nah, bagaimana perasaan Pak Manan sekarang? Alhamdulillah sih Bu, sudah plong, yang menjadi ganjalan saya bisa teratas juga. Iya, alhamdulillah Pak Manan, saya juga ikut senang karena Pak Manan sudah merasa lega dengan masalah Pak Manan. Tapi juga saya juga terima kasih atas bantuan Ulfa, karena jadi permasalahan tersebut saya bisa mendapatkan solusi yang baik. Iya, sama-sama Pak Manan, tetap semangat ya Pak Manan ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Bu Ulfa, bagaimana nih tadi coaching dengan Pak Manan? Berhasil lancar? Alhamdulillah Bu Ika, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar Bu. Wah, alhamdulillah ya. Iya. Nah, Bu Ulfa, ada beberapa pertanyaan nih yang saya ingin Iya, ajukan. silahkan Bu Ika. Ya, diizinkan nggih? Iya. Nah, Bu Ulfa, apa saja nih yang sudah didapatkan saat coaching kaitannya dengan indikator ketercapaian tadi? Oh iya Bu, saat coaching tadi itu saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga sudah melakukan 3 keterampilan inti coaching, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Ika. Iya. Nah, tadi dari uraiannya Bu Iva nih, menurut apakah indikator yang tadi sudah kita bicarakan di awal ini sudah tercapai, Bu Iva? Alhamdulillah sudah Bu Ika, tadi si coachingnya Pak Mananya sudah menyampaikan masalahnya. Kemudian saya mencoba menggali identifikasi masalahnya. Kemudian saya coba ajak Pak Manan untuk menemukan idenya. Nah ternyata Pak Manan itu bisa menemukan ide, menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Begitu Bu. Iya. Oke, karena tadi dia sudah menemukan masalahnya, sudah menemukan solusinya, artinya indikator yang ingin dicapai di kegiatan coaching kali ini sudah tercapai ya Bu Iva Iya ya? Bu, alhamdulillah sudah tercapai. Oke, baik. Nah, selanjutnya sesuai tadi kan saya sudah mengamati Bu Iva dan Pak Manan ini, itu tuh Bu Iva sudah sangat luar biasa dalam menanyakan tujuannya, kemudian dalam mengidentifikasi masalah, dalam menanyakan rencana aksi, dan dalam menanyakan tanggung jawab atau
konsistensi dari atau komitmen dari apa yang ingin dilakukan oleh Pak Manan ya. Nah, Iya. selain itu tadi Bu Ulfa juga sudah memiliki kompetensi mengajukan pertanyaan yang terbuka. Tadi pertanyaan dari Bu Ulfa ini sudah bisa membuat Pak Manan ini menceritakan masalahnya, bahkan sudah bisa memiliki ide atau solusi kaitannya dengan masalahnya tadi. Selain itu, Bu Ulfa itu saya lihat tadi dalam kegiatan coaching sudah menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan rasa, dan juga sudah hadir secara penuh dalam menyampaikan. Terima kasih Bu Ika. Ya Bu Ulfa, kalau menurut Bu Ulfa sebagai coach, nah kira-kira kompetensi apa nih yang ingin lebih ditingkatkan atau dikembangkan? Kalau menurut saya Bu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Tapi kalau saya lihat sih tadi Bu Ulfa sudah cukup baik ya Bu, sudah luar biasa dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya yakin Bu Ulfa akan bisa meningkatkan kompetensi yang ingin dicapai tadi ya mengenai pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, sepertinya sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi semakin lebih baik lagi. Baik Bu Ika, terima kasih Bu Ika. Ya, saya izin pamit nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.